Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat gitu ya, dan masih semangat menjalani pembelajaran meskipun di suasana pandemik seperti ini gitu ya. Nah, jadi beberapa waktu lalu saya diminta mengisi webinar metodologi penelitian gitu ya, untuk konsentrasi sistem tenaga listrik. Nah, saya sebenarnya agak ambigu gitu ya pas awal diminta gitu ya. Webinarnya tentang metopen, metodologi penelitian, tapi tentang konsentrasi sistem tenaga listrik gitu. Jadi makanya di sini di materinya saya selipkan materi metopen dengan materi pengenalan konsentrasi tenaga listrik gitu ya, sistem tenaga listrik. Dan nanti apa saja sih lingkup penelitian yang ada di konsentrasi sistem tenaga listrik, karena memang sampai saat ini di Teknik Elektro Unsika untuk dosen yang konsentrasinya power atau sistem tenaga listrik baru saya gitu ya. Jadi saya belum punya rekan di Teknik Elektro Unsika, jadi masih single factor gitu. Begitupun juga di sistem kendali Bu Ulin sendiri gitu ya. Terus di teknik biomedik Pak Abdi juga sendiri gitu. Jadi kita masih single factor. Termasuk komputer pun Pak Ibrahim gitu ya, bisa dibilang sendiri gitu ya. Cuma Pak Ibra bisa masuk ke komputer, bisa masuk ke Telkom gitu ya, telekomunikasi. Yang tadi pagi kalau nggak salah Pak Ibra ya materinya. Jadi memang kalau konsentrasi lebih ke komputer kalau untuk Pak Ibra. Kalau untuk Telkom cukup banyak, memang ada Pak Yul, ada Bu Lela, termasuk Bu Reni bisa masuk ke Telkom dan elektronika gitu. Nah, baik, saya coba mau langsung mulai. Ini slide saya cukup banyak, makanya nanti mungkin saya agak skip gitu ya. Karena kalau misalkan semua dipaparkan, karena saya dikasih waktu 1 jam, kalau semuanya dipaparkan mungkin nanti habis untuk penyampaian materi gitu ya. Jadi nanti biar lebih banyak kita diskusi, biar dua arah gitu ya. Nah, jadi kontennya ada 3 kalau untuk yang metopennya, metodologi penelitian. Yang pertama itu ada sistematika penulisan sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. Berikutnya ada kerangka berpikir karya tulis ilmiah, tips metode penulisan yang menarik. Termasuk di sini juga saya selipkan bagaimana cara merubah gitu ya, dari skripsi ke karya ilmiah atau ke paper gitu ya, ke publikasi. Karena memang berdasarkan surat edaran rektor yang terbaru, untuk semua angkatan yang sidang di tahun 2021 mulai dari Januari sampai seterusnya, syarat untuk sidang itu harus sudah melakukan publikasi karya ilmiah gitu ya. Jadi sudah publish papernya gitu ya. Nah, surat edaran terbaru itu kalau dulu memang agak keberatan mungkin gitu ya, tapi alhamdulillah untuk bimbingan saya yang sebelumnya, berarti yang tahun lalu gitu ya, angkatan 2016 berarti ya kalau nggak salah ya. Jadi bimbingan saya yang tahun lalu, yang sebelumnya, yang sekarang gitu ya, alhamdulillah dari 14 orang sudah publish semua gitu ya. Padahal waktu tahun lalu itu syaratnya hanya baru submit. Nah, cuma memang saya push terus setiap bulan untuk progres gitu ya. Makanya alhamdulillah 14 orang itu berhasil
untuk publikasi sebelum mereka wisuda gitu. Jadi mereka sudah tidak punya beban lagi, setelah wisuda ya sudah bebas gitu kan, bebas dari permasalahan administrasi atau utang administrasi. Nah, di tahun ini diwajibkan harus sudah publish atau sudah memiliki LOE gitu ya, letter of acceptance, jadi surat pernyataan diterima bahwa jurnalnya atau karyanya ingin dipublikasikan dari jurnal nasional gitu ya, dan harus terakreditasi Sinta. Kalau waktu tahun kemarin Sinta 4 minimal, kalau sekarang Sinta berapapun gitu ya. Kalau misalkan paling rendah itu berarti Sinta 6, nah itu boleh gitu. Sinta 4 tahun lalu memang cukup berat, tapi alhamdulillah sudah berhasil semua kemarin bimbingan saya. Bahkan ada satu tim 3 orang itu mengikuti konferensi internasional di ITERA gitu ya, di Sumatera. Waktu itu online karena memang sudah pandemik. Jadi memang syaratnya Sinta 4 atau seminar internasional, dan sudah berhasil semua gitu ya. Nah, di tahun ini cukup dilonggarkan lagi syaratnya. Jadi yang penting Sinta gitu ya, cuma syaratnya harus sudah memiliki LOE dan bisa diambil dari tugas mata kuliah atau kerja praktek misalkan. Jadi tidak harus dari bahan skripsi gitu. Jadi sudah banyak banget nih kemudahannya gitu ya. Jadi kalau masih ada beberapa mahasiswa yang mengeluhkan susahnya peraturan gitu ya, jadi mungkin belum memahami konten dari surat edaran gitu ya, karena sekarang sudah cukup dipermudah sekali, bisa dari tugas mata kuliah. Makanya kalau di tahun-tahun lalu beberapa mata kuliah saya itu saya wajibkan tugas akhir dari mata kuliah gitu ya, menuliskan paper, membuat paper. Nah, ternyata di tahun sekarang dipakai gitu ya sama Bu Rektor gitu ya. Jadi ternyata dari tugas akhir atau dari tugas mata kuliah yang dijadikan paper lalu disubmit ke jurnal tertentu, jurnal nasional Sinta gitu ya, Terindik Sinta, itu bisa dijadikan syarat untuk sidang. Jadi cukup mudah sekarang, jadi kalian masih punya waktu kurang lebih 1 tahun. Silakan nanti kalau yang sudah KP ya nanti laporan KP-nya dibikin jurnal, dipublish gitu ya. Atau dari tugas mata kuliah apapun itu, tapi dicantumkan dosennya karena syaratnya harus nulis bersama dosen gitu. Jadi dosen sebagai penulis 2 atau penulis 3 misalkan gitu. Jadi nanti bisa untuk syarat sidang. Itu ya. Jadi sekilas saya sampaikan, jadi surat edaran rektor yang terbaru. Nah, jadi kita masuk ke sistematika penulisan. Nah, jadi yang pertama, naskah itu harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta mengikuti semua aturan tata bahasa Indonesia. Jadi harus sesuai EYD, tidak menggunakan bahasa sehari-hari. Gitu ya. Jadi kalau misalkan sehari-hari bicaranya lo gue gitu ya, terus akang teteh gitu ya. Nah, di naskah itu harus menggunakan bahasa Indonesia yang memang sudah dibakukan gitu ya, bahasa Indonesia yang baku. Jadi menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai di KBBI gitu ya, di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karena kalau misalkan nanti menggunakan bahasa Indonesia yang baku, nanti mempermudah kita dalam misalkan kita mau mentranslate ke dalam bahasa Inggris gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan bahasanya sudah mengikuti kaidah penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu ya, nanti pas kalian mau menggunakan Google Translate pun gitu, itu hasil translate-nya di bahasa Inggris hampir sempurna gitu ya. Tapi kalau misalkan menggunakan bahasa sehari-hari, nah nanti mesin di Google Translate pun agak kebingungan. Makanya kadang kalau di antara kalian ada yang mentranslate menggunakan Google Translate, kok bahasa Inggrisnya acak-acakan gitu ya, bahasa Inggrisnya kok kacau. Nah, mungkin salah satu penyebabnya karena penggunaan bahasa Indonesianya
Misalkan kalau di bahasa Indonesia ada SPOK gitu ya. Nah, mungkin urutan itunya kurang benar, belum benar gitu ya. Tapi kalau misalkan itu benar, nanti Google Translate pun biasanya hasilnya bagus, hampir mendekati bahasa Inggris yang umum gitu ya. Nah, yang kedua, istilah asing yang sulit diindonesiakan atau janggal harus dicetak miring atau ya pokoknya dibedakan gitu ya. Misalkan kalian menggunakan kalimat asing kayak misalkan optimasi bla 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 menggunakan flower pollination algorithm. Nah, berarti flower pollination algorithm itu dicetak miring. Ini materi yang saya sampaikan bisa dibilang materi yang umum gitu ya. Mungkin beberapa dari kalian sudah mendapatkan gitu ya. Cuma ini sering saya temui di bimbingan saya gitu. Jadi kadang kita sudah dapat materi seperti ini, namun karena lupa atau mungkin dikejar deadline sama dosen pembimbingnya akhirnya lupa. Gitu ya. Jadi kalimat bahasa Inggrisnya tidak dicetak miring gitu kan. Jadi semua diratakan gitu. Atau nggak pengen ribet misalkan semua dimiringin gitu ya. Di kontrol A terus di kontrol I gitu. Di italic semua gitu miring. Jadi gitu. Jadi harus sesuai kaidah gitu ya. Jadi kalau di zaman saya dulu kuliah gitu ya, dosen itu sudah tidak mau mengecek kalau misalkan masih ada kesalahan penulisan harus dimiringkan gitu bahasa Inggris gitu ya. Kalau bahasa Inggris harus dimiringkan misalkan. Nah, dosen tuh udah nggak mau ngecek itu karena itu udah yang memang seharusnya dilakukan sama mahasiswa gitu. Jadi kalau kalau misalkan sampai ketahuan masih ada yang misalkan kalimat bahasa Inggris tidak dicetak miring gitu ya. Tidak segan-segan langsung dicoret gitu ya, langsung satu halaman dicoret gitu karena saya pernah menemukan teman saya seperti itu. Nah, jadi kalau ditemukan gitu ya, langsung nggak segan-segan langsung dicoret. Kalau kita mah dosen-dosennya masih sangat baik gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau dosen pembimbing itu sudah tidak lagi mengecek lagi ini gitu ya. Jadi harusnya ini kan di mata kuliah Metopen sudah dijelaskan. Ditambah lagi himpunan juga udah sering mengadakan webinar-webinar seputar Metopen gitu ya. Ini sudah berulang kali dijelaskan dan di internet pun ini sudah banyak gitu ya sistematika penulisan gitu ya. Nah, makanya harusnya mahasiswa itu sudah paham hal-hal seperti ini itu sudah istilahnya di luar kepala gitu ya. Ya benar Pak, di luar kepala semua ada di laptop materinya gitu ya. Jadi gitu. Jadi ini harus hal yang sepele tapi menjadi penting gitu ya untuk diperhatikan. Nah, yang berikutnya pemenggalan kata berdasarkan kata dasarnya. Suku kata minimal berisi 2 huruf. Di belakang kata dipenggal dapat diberikan tanda strip atau tidak diberikan tanda apapun. Misalkan berkaca-kaca gitu, berkaca strip kaca. Jangan berkaca dikasih 2 di atasnya gitu ya, 2xx gitu ya. Atau dikasih tanda petik berkaca tanda petik gitu ya. Atau berkaca 2 di bawahnya sama dengan, nah itu zaman SD, SMP, SMA gitu ya, dulu kalau nulis biasanya kayak gitu ya. Nah, hal-hal kayak gini ini sepele ini. Cuma jangan sampai nanti ditemukan di dalam penulisan karya ilmiah, apalagi di skripsi. Karena skripsi itu kan karya fenomenal kita kalian gitu ya. Skripsi itu jadi harusnya karya ilmiah yang memang itu tuh dari segi penulisan sudah mendekati sempurna gitu kan. Sudah mendekati bagus lah gitu. Jadi harus dicek betul untuk hal-hal seperti ini sepele tapi sering ditemukan gitu ya, masih banyak karena sering dilupakan. Nah, metode penulisan yang baik, yang pertama tentukan bidang garapan kita. Jadi sekarang kita masuk nih kalau tadi untuk penulisannya, mungkin ini materi yang saya kasih di sini beda sama yang kemarin semalam dikirim gitu ya. Tapi nanti ada gitu. Cuma urutannya aja saya geser. Saya ganti gitu ya. Kalau yang saya kirim kemarin ke panitia, habis di awal itu masuk ke konsentrasi STL dulu gitu. Nah, cuma di sini saya jelaskan metopennya aja dulu, nanti di akhir baru saya sampaikan sistem tenaga listrik itu kemana sih arah penelitiannya gitu. Roadmapnya nanti bakal kemana sih gitu. Nah, jadi
biar penasaran dulu, nanti saya jelaskan di belakang. Jadi saya masuk ke Metopen-nya dulu, nanti setelah ini baru kita masuk ke sana. Jadi yang pertama tentukan bidang garapan kita, research field gitu ya. Jadi, nah bidang garapan ini maksudnya apa? Mau kemana sih? Misalkan bidang garapannya teman-teman berarti kalau yang sekarang mengikuti webinar ini, yang sekitar 40 orangan gitu ya. Nah, berarti konsentrasinya mau ke sistem tenaga listrik. Nah, berarti sudah ditentukan nih bidang garapannya di sistem tenaga listrik. Nah, nanti habis itu tentukan topik atau tema penelitiannya, riset topiknya. Dari sistem tenaga listrik, topiknya apa yang mau diambil gitu ya. Nah, nanti ini topiknya saya sampaikan di slide belakang gitu ada. Kira-kira apa saja sih di konsentrasi sistem tenaga listrik itu gitu kan. Nah, jadi nanti kita tentukan topiknya nih. Jadi di STL itu konsentrasinya cukup pilihannya cukup banyak topik-topiknya, temanya. Nah, nanti teman-teman minatnya kemana? Karena sudah menentukan bidang garapannya ke sistem tenaga listrik gitu ya, ke STL. Setelah itu kita tentukan topiknya. Kalau misalkan ada teman-teman di sini misalkan bidang garapannya di Pak saya di elektronika, oke silakan boleh, berarti tentukan garapannya research field-nya berarti di elektronika atau di telkom atau di kendali atau di biomedik gitu ya. Nah, itu untuk bidang garapannya. Topiknya nanti bermacam-macam. Kalau di sini kita ambil contoh ini karena di sini seputar software engineering gitu ya. Nah, misalkan kita cara mencarinya seperti ini nanti. Cara mencari topik yang misalkan biasanya kebanyakan dari teman-teman calon sarjana gitu ya. Ya karena mungkin baru gitu ya, baru mau masuk ke tahap skripsi, bingung gitu ya. Karena jujur saya pun dulu sempat bingung gitu ya. Saya sempat bingung nulis skripsi itu kayak gimana sih gitu ya. Kalau saya dulu zaman kuliah itu minim ada webinar-webinar seperti ini minim. Kalaupun ada berbayar biasanya. Kalau sekarang kan webinar yang namanya sering banyak yang gratisan gitu ya. Tinggal ikut-ikut aja. Kalau saya dulu kalaupun ada pasti bayar dan itu cukup mahal kalau untuk mahasiswa, apalagi saya dulu perantauan gitu ya. Mahasiswa perantauan dari Kerawang ke Jogja. Jadi dengan harga segitu cukup mahal. Jadi jarang lah ikut-ikut seminar tentang penulisan. Nah, misalkan gini. Jadi cara mencari topiknya tinggal buka di Google gitu ya. Sekarang udah mahir lah teman-teman karena eranya digital gitu. Jadi via HP pun bisa. Kata kuncinya seperti ini. Jadi tinggal kalimat research trends on gitu ya. Nah, ini diketik di Google. Lanjutannya apa misalkan? Tentang misalkan research trends on software engineering karena ini seputar dunia IT gitu ya. Berarti nanti topiknya seputar software engineering. Kalau misalkan di sistem tenaga listrik tinggal research trends on renewable energy misalkan. Atau research trends on photovoltaic misalkan. Atau research trends on distributed generation, pembangkit tersebar misalkan. Terus kalau misalkan Pak kok berbahasa Inggris nanti hasil ininya. Sekarang udah ada Google Translate gitu ya. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut dengan paper-paper berbahasa Inggris. Kalau memang kemampuan berbahasa Inggrisnya masih kurang kan tinggal di translate ke Google Translate gitu ya untuk paper-papernya. Ya memang agak sedikit butuh effort gitu ya, butuh butuh ketelatenan, tapi ya harus seperti itu gitu ya. Jadi jangan sampai sudah misalkan bahasa Inggrisnya lemah, terus malah menjauh gitu ya. Saya Pak nggak mau pakai paper-paper berbahasa Inggris enaknya cari yang Indonesia aja gitu. Nah, jadi jangan sampai menjauh gitu ya. Jadi kalau misalkan nggak bisa ya jangan menjauh, tapi ya harus ditantang gitu ya. Karena ya mahasiswa itu kalau makin menjauh dari bahasa nanti makin kesulitan. Karena ilmu itu banyak sekali di paper-paper internasional memang kadang biasanya lebih update gitu ya. Nah, jadi kata kuncinya pakai ini keywordnya, research trends on. Apapun itu topiknya tinggal dimasukkan nanti. Nanti untuk sistem tenaga listrik di belakang saya sampaikan, nanti tinggal diteruskan. Nanti banyak paper seputar itu
akan muncul, tinggal di-download gitu ya. Dan sekarang sudah banyak paper gratis, tinggal bisa di-download bebas. Jadi mudah kalau sekarang mah gitu ya. Kalau saya dulu kuliah masih harus ke perpustakaan, harus cari buku gitu ya. Cari paper pun dulu masih jarang karena saya dulu minim pengetahuan seperti ini gitu ya. Jadi beruntunglah kalian karena sudah di era digital, informasi lebih sangat cepat lagi gitu ya. Nah, berikutnya tentukan masalah penelitian kita, research problems-nya gitu ya. Jadi topik sudah ditentukan, misalkan seputar distributed generation tadi gitu ya, pembangkit tersebar misalkan. Nah, nanti permasalahannya nih, masalah penelitian yang kita mau angkat apa sih gitu. Nanti misalkan nanti untuk cari paper-papernya, nah nanti kalian akan mengenal yang namanya paper review atau review paper gitu ya. Jadi kalau kemarin selama kalian kuliah dari semester mungkin kalau 1, 2 mungkin belum kali gitu ya. Kalau sudah dari semester 3 sampai semester 5 gitu ya. Mungkin beberapa mata kuliah sudah diminta untuk mereview paper, dari banyak paper direview gitu kan. Lalu istilahnya dirangkum gitu kan dari paper yang sejenis misalkan tentang pembangkit tersebar gitu atau tentang panel surya lah intinya gitu ya. Kalau nanti saya bicara tentang distributed generation takutnya belum sampai gitu ya. Jadi misalkan tentang panel surya, semua paper tentang panel surya dikumpulkan, pembahasannya tentang hybrid misalkan panel surya dengan generator, panel surya dengan PLTA misalkan gitu ya, panel surya dengan wind turbine. Dikumpulkan semuanya dari 10 paper misalkan. Nah, direview, dirangkum. Nah, itu nanti namanya paper review. Nah, karena itu cukup memakan waktu banyak berarti kan. Berarti kalian harus baca 10 paper dulu baru dirangkum satu-satu gitu ya. Nah, sekarang sudah dipermudah. Jadi di Mbah Google gitu ya. Itu ada namanya paper review, langsung satu paper itu sudah dia boleh mereview dari bahkan sampai 50 paper gitu ya. Bahkan sampai ada yang ratusan paper. Jadi satu paper kita baca satu paper itu udah sama aja kita baca 50 paper gitu. Karena si penulis sudah mereview 50 paper yang hampir sejenis gitu ya, topik penelitiannya sama, parameternya saja yang dirubah-rubah misalkan gitu ya. Nah, jadi lebih mempermudah kita dan mempercepat durasi waktunya gitu ya. Jadi daripada kita nge-review 50 paper kan lama tuh, apalagi bahasa Inggris ditranslate dulu. Satu paper mungkin bisa kalau mungkin masih baru-baru bisa sampai 3 hari baru selesai gitu ya mereview satu paper, dirubah ke dalam bahasa Inggris terus dipahami dulu bahasa Inggrisnya bener enggak kalau dari Google Translate. Nah, kan cukup lama tuh, mungkin bisa menghabiskan waktu 3 hari. Itu satu paper gitu kan. Berarti kalau 50 paper menghabiskan waktu 150 hari gitu ya. Berarti kurang lebih hampir 5 bulan ya. Jadi 5 bulan baru beres gitu ya, 50 paper misalkan gitu. Nah, sekarang sudah ada orang-orang baik gitu ya, para peneliti-peneliti baik, penulis-penulis baik, dan sudah banyak sekali gitu ya paper review. Jadi kita download satu paper yang orang itu sudah mereview 50 paper dijadikan satu paper gitu. Nah, jadi keywordnya nanti review on misalnya tentang distributed generation atau review on photovoltaic, review on misalkan hybrid PV wind turbine. Nanti muncul paper yang isinya namanya nanti biasanya di atasnya itu di atas misalkan judul gitu ya. Biasanya kan judul terus penulis sama identitas misalkan institusinya dari mana. Nah, nanti di atas biasanya ada atau di sininya di awal gitu di awal kalimatnya paper review atau review titik 2 bla 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 judul gitu. Nah, nanti biasanya ada kayak gitunya kalau untuk paper review. Terus nanti bisa dilihat daftar pustakanya itu sangat banyak sekali, dia boleh mereview banyak paper dijadikan satu tulisan. Itu bisa jadi paper gitu. Jadi kalau kalian misalkan berminat pun bisa. Misalkan kan syarat sidang itu harus sudah publish gitu ya. Pak, saya nggak punya tugas mata kuliah yang dijadikan paper nih gitu. Atau Pak, saya kayaknya kalau dari tugas mata kuliah kebingungan gitu. Kalian bisa pakai ini,
pakai paper review. Jadi kalian nge-review banyak paper yang sejenis. Kalau bisa enaknya nge-review paper yang memang nanti kalian jadikan untuk tugas akhir. Jadi biar waktu yang kalian habiskan untuk mereview paper itu bisa berlanjut terus nanti sampai pada saat penulisan tugas akhir. Gitu. Misalkan kalian nanti kan dari sekarang udah mulai bisa dibayangkan. Syukur-syukur nanti habis webinar ini sudah kebayang nanti yang sudah ngambil konsentrasi STL mau kemana sih arahnya. Nah, syukur-syukur dari sini nanti sudah bisa terbayang mau kemana. Nah, nanti langsung bikin paper review gitu ya. Paper review seputar misalkan hybrid nih, panel surya sama wind turbine. Cari semua paper sebanyak itu, misalkan ada 50 paper di review. Kalau sudah jadi satu paper, nah nanti di submit ke jurnal. Itu bisa gitu ya. Jadi sebenarnya emang nggak ada yang sulit selama kita mau mencari gitu ya. Mencari tahu gitu ya. Kalau misalkan masih kebingungan masalah publikasi ya mungkin karena memang kita belum tahu dan belum mencari tahu gitu ya. Padahal kan di elektro pun ada banyak dosen, bisa nanti teman-teman kalau misalkan masih kebingungan tinggal konsul aja ke dosen gitu kan. Atau insya Allah dosen-dosen teknik elektro Unsika semuanya welcome gitu ya, nggak akan ada yang nggak saya lagi sibuk gitu ya, nggak mungkin ada yang kayak gitu. Jadi silakan ditanya gitu kan, di chat dengan sopan gitu. Insya Allah nanti semua akan membantu gitu ya mencarikan solusinya. Jadi ini sudah, jadi topik sudah, terus masalah penelitiannya sudah. Nanti dari sini kalian bisa menentukan kira-kira permasalahan terkini apa sih gitu. Kenapa kita disuruh tentukan masalah penelitian gitu ya. Nah, nanti di sini kita akan mencari masalah terkini. Dari misalkan kalau tadi kita mereview tentang hybrid photovoltaik dengan wind turbine. Nah, nanti si paper review ini akan menjelaskan kira-kira dari sekian banyak paper itu, mereka kan boleh nge-review misalkan sampai 50 paper gitu ya. Nah, dari sekian banyak paper atau dari sekian banyak yang orang tulis seputar hybrid wind turbine dengan photovoltaik atau panel surya, itu apa sih permasalahannya? Nanti dibahas sama dia. Nah, nanti dari sini kita bisa mencari masalah penelitian kita. Oh, kayaknya saya bisa nih ngambil di sini gitu kan. Misalkan dari review paper ada ketemu 3 permasalahan atau dari ini ketemu banyak permasalahan yang masih dihadapi oleh hybrid PV sama wind turbine. Nah, nanti kalian tinggal pilih mau ngambil kemana nih dari sekian banyak permasalahan itu. Kira-kira kayaknya saya bisa nih, atau misalkan kayaknya saya tertarik sama permasalahan yang ini gitu ya. Gitu. Jadi memang saya dulu waktu pas kuliah Metopen pertama kali gitu ya, sama dosennya diminta coba kalian cari masalah gitu ya, masalah penelitian maksudnya gitu. Jadi kita kuliah lama-lama gitu ya, kuliah 4 tahun itu di tugas akhir itu hanya untuk dicari hanya untuk mencari masalah gitu ya, ya masalah penelitian. Jadi ini penting gitu ya. Jadi masalahnya apa? Jadi jangan sampai nanti kalian ini sudah sesuai alur gitu ya. Ini tuh alur dari pertama sampai tentukan metode itu ini sudah alur gitu ya. Alur penelitian itu seperti ini kurang lebih. Jadi jangan dibalik-balik, jangan sampai nanti kalian dari sini dulu gitu ya. Misalkan dari sini dulu baru naik ke atas misalkan, atau misalkan dari metode dulu gitu ya. Kayaknya saya mau pakai metode artificial intelligence misalkan gitu, metode AI misalkan. Pilih metodenya dulu berarti kan. Berarti pilih metodenya dulu baru nyari masalah. Nah, jangan sampai dibalik ya logikanya gitu ya. Jadi ini sudah urut dari awal gitu ya. Jadi ini urutannya pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Jadi usahakan dikerjakan dari awal dulu. Nah, yang pertama nanti di sini kan kalian bidang garapan kalian sudah nih. Kalau yang memang berminat ke sistem tenaga listrik berarti sudah menentukan nih. Jadi memang ini harus sudah dimulai gitu ya. Sudah harus mau ngambil ke konsentrasi mana. Lalu cari topiknya atau tema penelitiannya mau kemana. Nah, ini sudah urut. Habis itu cari permasalahannya dari review paper atau kalau mungkin kalian kenalnya studi literatur gitu. Nah, di sini studi literatur di sini, masalah penelitian. Jadi jangan sampai
sering banget, beberapa kali saya udah temukan gitu ya, dari pertama kali saya nguji sidang. Jadi setiap kali ditanya, "Kenapa mengambil judul itu? Kenapa bikin alat itu?" Saya bilang gitu. Ya alasannya karena belum ada Pak, saya cari-cari ini belum ada yang pernah bikin seperti ini. Ya sebenarnya bisa dibilang mustahil gitu ya. Ya mungkin ada dua alasan kenapa belum ada gitu ya. Belum ada, pertama karena mungkin ya itu sudah tidak perlu dibahas lagi gitu kan. Kayak misalkan permasalahan kecepatan angin di Karawang misalkan gitu ya. Nah mungkin kalau misalkan kalian cari-cari di internet kok udah nggak ada gitu ya. Ya mungkin pertama karena ya udah nggak ada mau bahas lagi, itu udah jadul, udah ketinggalan gitu ya. Jadi berarti udah nggak perlu dibahas gitu ya. Kenapa di internet misalnya udah nggak ada atau jarang gitu. Yang kedua, memang itu sudah dilakukan gitu ya, atau memang udah nggak perlu dilakukan lagi gitu. Jadi gitu, jadi bukan berarti nggak ada itu karena wah ini masih baru nih, masih hal baru gitu ya. Jadi bukan berarti itu gitu ya. Jadi kebanyakan yang udah kemarin yang dulu-dulu gitu ya. Setiap kali saya tanya kebaruannya apa, terus ini kenapa bikin alat ini, banyak banget gitu ya, nggak cuma satu dua tapi banyak banget yang bilang ya karena alat ini belum ada Pak. Bahkan yang lucu lagi, alat ini belum ada Pak di perusahaan saya kerja. Nah itu, berarti kan lingkupnya baru di lingkup perusahaan gitu ya. Padahal yang namanya dunia penelitian itu kan umum gitu ya, global. Jadi semua orang harapannya bisa mengakses. Kalau hanya lingkup perusahaan berarti kan cukup di situ aja berarti kan gitu. Gitu. Jadi ini nanti jadi hal yang sangat penting gitu ya. Nah, nanti kaitannya sama ini yang berikutnya. Rangkuman metode-metode yang ada gitu ya. Rangkumkan gitu ya. Jadi dirangkum metode yang ada. Nah, metode itu ditempatkan di akhir justru gitu ya. Jadi kalian mau pakai metode apa nih? Biasanya kalau yang udah-udah kebanyakan yang kemarin itu pakai metodenya pakai IoT dijadikan metode gitu ya. Jadi kenapa harus IoT itu ditanya bingung nantinya. Ya karena belum ada Pak yang pakai IoT gitu ya. Nah, Internet of Things gitu ya. Nah, jadi metode itu di bawah nanti di akhir. Setelah ketiga tahapan ini kita pilih, baru dirangkum. Ini baru rangkum metode tuh. Rangkuman metode dari mana? Dapat dari sini, dari review paper. Nanti dari si paper review itu kita akan menemukan banyak metode yang mereka gunakan. Yang orang lain sudah gunakan metode apa saja sih. Nah, nanti kita rangkum metodenya. Nah, nanti ini menjadi state of the art-nya. Jadi kebaruan metode gitu kan. Jadi mau pakai metode yang mana nanti kita putuskan setelah kita merangkum metode ini. Kita dapat permasalahan di sini dengan metodenya gitu ya. Misalkan contohnya gini nanti kebaruan. Paper 1 membahas tentang ABC gitu ya. Metodenya X. Paper 2 membahas tentang CDE, metodenya Y gitu ya. Paper 3 dan seterusnya gitu ya, menggunakan metode Z. Nah, gimana caranya? Misalkan begini. Coba saya mau pakai yang permasalahan ABC dengan metode Z. Nah, itu bisa menjadi state of the art. Ada belum? Belum ada di sini. Gitu. Nah, itu menjadi kebaruan. Gampang, sebenarnya simple banget untuk mencari inovasi kan gitu ya. Nah, cukup seperti itu kalau untuk ranahnya di skripsi gitu ya. Jadi jangan kebingungan, aduh nyari kebaruan gimana ya, nyari inovasinya gimana ya gitu. Nah, cukup dengan seperti itu udah bisa, udah jadi gitu ya. Jadi kalian misalkan menggunakan permasalahan ABC dengan metode Z. Berarti kan di cross nih. Yang satu di cross ke nomor 3 gitu. Memang harusnya enaknya pakai coret-coret saya biar ini ya. Tapi nggak masalah, yang penting biar kalian menyimak gitu ya. Jadi saya pakai ini aja, pakai kursor yang saya gerakkan ini. Ini kan kelihatan di layar kalian, di HP kalian. Nah, jadi gitu. Jadi seperti itu aja bisa dijadikan state of the art. Berarti karena review paper itu kalau untuk skripsi kalau nggak salah dulu minimal mereview itu kan 30
kalau skripsi itu 10 sampai 20 kalau nggak salah ya. Jadi nge-review 20 paper dulu, baru bisa dikatakan nanti yang kalian ambil itu ada inovasinya, ada state of the art-nya, ada kebaruannya. Nah, kalau kalian boleh nge-review paper dari paper review gitu ya, dia kan dari 50 paper misalkan, nah kalian langsung ngambil kayak gitu bisa dijadikan kebaruan. Jadi permasalahan ABC dengan metode Z, nah itu jadi state of the art. Bisa dibilang itu belum ada, karena kenapa? Karena dari 50 paper yang sudah direview sama si penulis, belum ada yang menggunakan permasalahan ABC dengan menggunakan metode Z. Nah, seperti itu. Gampang kan? Jadi segampang itu sebenarnya ya untuk menentukan sebuah state of the art dari metode gitu ya, metode yang akan mau dipakai gitu ya. Jadi nggak perlu susah-susah memikirkan gitu ya. Makanya kalau skripsi itu jangan dipikirkan tapi dikerjakan gitu ya. Lama-lama dipikirin nanti nggak dikerjain sama aja gitu. Kalau misalkan masih bingung mentok gitu ya, udah nggak ketemu jalan keluar lagi, silakan tanya ke dosen. Konsultasi ke dosen pembimbing ya, atau ke dosen mata kuliah pun di teknik elektro boleh. Atau mau lintas prodi ke dosen-dosen yang prodi lain di teknik boleh, atau di fakultas lain pun boleh gitu, nggak ada yang larang. Gitu ya. Nah, jadi yang terakhir nanti baru setelah kita merangkum metode untuk mendapatkan state of the art-nya, baru kita tentukan metode yang akan kita gunakan, yang akan kita usulkan, propose method. Nah, jadi kita sudah mantep nih, mau pakai metode yang mana dari hasil rangkuman ini. Dari tadi yang tadi misalkan permasalahan ABC menggunakan metode X, CDE misalkan itu menggunakan metode Y. Nah, kita setelah dari beberapa metode yang kita baca, yang kita sudah rangkum, kita tentukan pilihan mau pakai yang mana. Berarti tadi kita mau pakai yang permasalahan ABC menggunakan metode Z. Itu bisa. Udah ketemu alurnya seperti ini gitu ya. Ini urutannya, jangan sampai dibalik logikanya, jangan sampai menentukan metode dulu baru mencari topik. Jangan gitu ya. Kebalik. Gitu. Jadi urutannya seperti ini. Caranya gitu ya. Kenapa nanti yang ditanya itu gitu biasanya. Nanti pas entah itu sidang proposal gitu ya, proposal atau nanti sidang tugas akhir yang ditanya gitu, kenapa pakai metode ini misalkan, kenapa saudara pakai metode yang itu misalkan, kenapa misalkan. Nah, nanti kalau misalkan ditanya kayak gitu, jawabannya ini. Jadi dari beberapa topik atau dan permasalahan yang saya cari dengan metode yang bla 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 jelasin gitu, enak ngejelasinnya nanti. Jadi kalau ditanya kenapa pilih metode itu, jelasinnya enak, runtut dari atas sampai ke bawah ketemu. Jadi oleh karena itu saya menggunakan metode ini gitu. Jadi enak ngejelasinnya. Kalau misalkan menggunakan alur ini gitu ya. Nanti dicoba aja. Kalau misalkan memang di awal agak kesusahan mungkin gitu ya. Tapi dicoba aja. Saya dulu pernah dapat tips baca paper itu kalau sudah sampai kita ngucap oh gitu ya. Oh ternyata, nah berarti sudah mulai paham. Karena yang namanya baca paper nanti, karena setiap paper itu kebanyakan gantung gitu ya. Satu paper tuh gantung. Memang di paper itu kadang nggak dijabarkan secara detail gimana cara mencari hasil itu gitu ya. Tiba-tiba langsung aja muncul hasilnya. Memang paper seperti itu. Tapi makanya kita kenapa disuruh mencari paper-paper yang lain yang sejenis untuk memahamkan kita sebenarnya. Jadi nanti kalau kita cari aja dari daftar pustakanya nanti. Oh ini dia merujuk dari mana, cari. Download papernya, kita baca lagi, oh gitu ya. Nah nanti kalau udah sampai ada kalimat oh gitu ya, kita udah sampai oh. Nah itu kata teman saya dulu berarti sudah paham gitu ya. Kalau sudah oh gitu ya berarti paham. Nanti semakin kalian banyak baca paper, semakin merasa kalau kita itu belum ada apa-apanya gitu. Kalau semakin nanti ngerasa penelitian gitu tuh masih kecil banget gitu ya. Nah, itu yang namanya ilmu seperti itu gitu ya. Jadi semakin kita pelajari, kita semakin merasa kecil gitu ya. Makanya ilmu padi gitu kan. Jadi semakin tinggi, semakin besar, semakin merunduk. Ya, harusnya seperti itu. Jadi kenapa orang-orang yang sombong itu karena ya pengetahuannya baru sedikit. Baru sedikit pengetahuan tapi udah bisa berkoar-koar gitu ya. Nah, justru
harusnya ilmu padi, karena nanti kalian bisa merasakan semakin kalian banyak baca paper, kalian semakin merasakan penelitian kalian itu belum ada apa-apanya gitu. Tapi nggak masalah, lanjutkan terus, jangan terus udah tinggalin aja lah. Ternyata punya saya nggak ada apa-apanya dengan yang lain. Nah, jangan seperti itu. Yang namanya penelitian itu, gitu ya, yang namanya publikasi karya ilmiah, kita menyumbang sedikit tentang ilmu pengetahuan pun itu sudah menjadi penelitian gitu. Dan penelitian perlu dicatat, penelitian itu nggak harus berhasil gitu ya. Nanti pas kalian meneliti ternyata dengan misalkan permasalahan tadi ABC, orang lain menggunakan permasalahan ABC menggunakan metode X, kalian ABC menggunakan metode Z, ternyata nggak berhasil, nggak masalah gitu kan. Karena penelitian itu nggak harus berhasil, nggak berhasil pun itu jadi satu penelitian dan itu menjadi ilmu pengetahuan. Kalau kalian publish gitu kan, berarti nanti orang lain akan tahu, orang lain akan tahu gitu ya. Orang lain akan paham ternyata kalau misalkan menggunakan permasalahan ABC dengan metode Z itu ternyata nggak bagus hasilnya atau malah nggak menemukan hasil. Jadi orang lain akan tahu. Berarti saya jangan menggunakan permasalahan ABC menggunakan metode Z. Nah itu sudah menjadi amal ibadah buat kalian gitu ya. Jadi itu ilmu pengetahuan seperti itu. Jadi nggak harus yang berhasil. Jadi penelitian itu nggak harus yang berhasil, harus yang wah gitu ya. Penelitian yang sederhana pun atau yang nggak berhasil pun bisa. Itu namanya ilmu pengetahuan. Jadi seperti itu ya. Jadi itu yang perlu dicatat mungkin dari kebanyakan dari kalian gitu ya. Masih beranggapan yang namanya penelitian itu harus berhasil gitu ya, harus yang wah gitu ya. Terus harus yang fenomenal misalkan. Nggak harus gitu ya. Ya bisa fenomenal ya syukur gitu ya. Kalau misalkan sedikit pun gitu, itu sudah menjadi ilmu pengetahuan, sudah menjadi penelitian gitu ya dan bisa. Dan itu menjadi amal ibadah buat kita kan yang namanya penelitian ilmu pengetahuan, kita menyumbang ilmu pengetahuan itu nanti jadi ibadah buat kita kan gitu ya. Jadi amal jariah yang tidak akan pernah habis, selalu mengalir gitu ya. Apalagi nanti setiap kali orang lain mensitasi merujuk punya kita, paper kita gitu ya. Nah, itu jadi ibadah buat kita. Jadi istilahnya kita memberikan jalan untuk orang lain gitu. Oh, ternyata kalau metode Z itu nggak cocok kalau untuk permasalahan ABC. Nanti orang lain akan nyoba lagi. Coba saya pengen coba metode Z saya pakai di yang permasalahan nomor 2. Saya pakai untuk CDE misalnya atau DEF gitu ya. Nah, saya pengen coba metode Z pakai DEF gitu. Jadi itu penelitian gitu ya. Penelitian seperti itu. Sampai sini mudah-mudahan paham gitu ya. Terus tips penulisan menarik gitu ya. Yang pertama, tampilkan kontribusi pengetahuan dari penelitian yang dilakukan. Jadi kontribusinya apa gitu kan? Nah ini tadi ilmu pengetahuan gitu ya. Nah kontribusinya apa? Jadi tadi kan kita sudah menemukan, oh ternyata metode Z itu tidak cocok untuk permasalahan ABC. Ini sudah masuk dalam kontribusi pengetahuan. Munculkan di situ. Nanti di kesimpulan atau sama di abstrak dijelaskan. Kalau memang tidak berhasil, dijelaskan di abstrak sama kesimpulan. Ternyata untuk metode Z tidak lebih optimum jika digunakan untuk permasalahan ABC. Itu dan lain sebagainya, itu contohnya gitu ya, ABC gitu ya, metode Z. Jadi memang seperti itu gitu ya, kontribusi pengetahuannya. Yang berikutnya susunan penulisan menggunakan konsep IMRAD gitu ya. Introduction, method, result, sama discussion. Pendahuluan, metode, hasil, sama diskusi. Susunan penulisannya seperti ini, kurang lebih. Jadi kebanyakan paper itu isinya ini. Nah, beda nanti sama tugas akhir skripsi. Kalau skripsi kan bab 1 sampai bab 5 ya kalau nggak salah ya. Nah, jadi bedanya kalau di paper cuma ini sebenarnya intinya gitu. Jadi nanti dari skripsi kalian dirangkum gitu, diringkas menjadi 4 poin ini gitu. Nah, yang berikutnya judul harus singkat, padat dan jelas menunjukkan kontribusi dari pengetahuan ini gitu tadi. Jadi judul penelitian. Ini untuk paper ya. Jadi yang perlu digarisbawahi ini untuk paper ya. Jadi jangan dipahami ini untuk yang skripsi. Kalau skripsi kadang bahkan ada yang sampai panjang gitu memang judulnya gitu ya. Tapi kalau judul skripsi pun kalian mau menerapkan ini lebih bagus sebenarnya.
Jadi judul itu harus singkat, padat dan jelas dan kontribusi. Jadi nanti di slide berikutnya bahkan dijelaskan harus berapa kata sih judul itu gitu ya. Jadi jangan terlalu panjang. Nanti habis gitu ya untuk judul. Bahkan kalau nggak salah sampai 15 kata maksimal kalau nggak salah gitu ya. Nanti kalau di beberapa jurnal ada yang itu tuh ketat banget gitu ya. Kalau kita bikin judulnya panjang banget gitu ya, banyak kata, sampai misalkan sampai 25 kata gitu ya. Nanti ada beberapa jurnal yang itu tuh ketat untuk masalah judul, sampai dihitung per kata. Sampai nanti dimasukin komentarnya, komentar reviewer. Untuk judulnya mohon dipersingkat. Saya pernah soalnya, saya pernah mengalami itu gitu ya. Jadi saya pernah bikin paper judulnya panjang gitu ya, banyak banget. Ya karena saking diburu-buru deadline gitu ya, sama aja dengan kalian gitu ya. Akhirnya lupa nggak merangkum judul, nggak meringkas judul gitu ya. Akhirnya cantumin semua judulnya dari hasil penelitian. Ternyata si jurnalnya ketat, cukup ketat, tapi bagusnya itu. Jadi kita bisa mengoreksi gitu ya. Akhirnya direvisi, diupload lagi. Yang keempat, abstrak itu harus memuat masalah metode dan hasil. Nah ini, abstrak itu kan jadi satu paragraf gitu ya. Jadi abstrak itu atau ringkasan. Nanti kalau kalian yang belum pernah kenal abstrak, silakan download paper gitu ya. Nanti kenalan dulu sama abstrak, abstrak itu apa sih gitu kan. Jadi memang harus dibiasakan mulai menulis mulai sekarang gitu ya. Mulai banyak baca paper. Jadi biar istilah-istilah ini nanti menjadi umum gitu, jadi biasa kalian temui. Nah, jadi abstrak itu harus ada masalah, metode sama hasil. Jadi satu abstrak misalnya satu paragraf gitu. Nah, itu nanti harus memuat 3 poin ini. Permasalahannya ada, metodenya masuk, sama hasilnya. Yang tadi saya bilang kalau di sini tampilkan kontribusi berarti di hasil dijelaskan misalkan untuk metode Z tidak cocok untuk permasalahan ABC, seperti itu. Nah, yang berikutnya masalah penelitian itu harus tajam, eksplisit dan dilandasi. Harus tajam permasalahan itu. Jadi agar nantinya lebih mudah untuk dipublish ke jurnal, kalau poin-poin ini sudah terpenuhi, revisinya sedikit. Tapi kalau masalah penelitiannya masih yang umum, yang biasa saja gitu ya, nanti kalian akan mengalami kesulitan pada saat submit paper gitu ya. Nanti ini masalahnya udah biasa gitu kan. Nah, makanya biar masalahnya itu nggak biasa, biar tajam, eksplisit dan dilandasi, pakai cara yang tadi, yang slide sebelumnya. Langkah-langkahnya diikuti, nanti pasti gitu ya, insya Allah masalah penelitiannya pasti tajam, eksplisit dan dilandasi. Dilandasi dari mana? Dari tadi kan ketemu state of the art. Dilandasinya atas dasar iya tadi itu, referensi-referensi yang lain yang sudah dilakukan sama orang lain gitu ya. Yang berikutnya, metode yang diusulkan harus divalidasi dan diukur efektivitasnya. Nah, jadi metode yang kita usulkan itu harus divalidasi dulu, harus divalidasi sama diukur efektivitasnya. Nah, hasil validasinya seperti apa? Dari review paper tadi. Jadi kita sudah memvalidasi dari paper-paper yang sudah dipublikasi oleh orang lain. Nah, itu kita sudah ukur. Makanya yang slide ini itu akan terpenuhi jika kita sudah melakukan hal-hal yang di slide sebelumnya tadi. Jadi kalau alurnya sudah dijalankan, poin-poin ini insya Allah sudah masuk. Sudah tidak perlu dikhawatirkan lagi gitu ya. Jadi metodenya yang diusulkan ini sudah divalidasi. Sudah sudah state of the art, sudah memenuhi inovasi gitu kan. Itu sudah tidak ada lagi unsur yang plagiasi lah gitu ya. Nah, yang berikutnya penarikan kesimpulan harus sesuai dengan hasil penelitian dan selaras dengan masalah dan tujuan gitu. Nah, ini yang perlu dipahami juga. Ini berlaku juga pada skripsi gitu ya. Ini pun yang lainnya pun ini metode berlaku juga pada skripsi gitu. Walaupun ini saya jelaskan tentang jurnal, publikasi gitu, karya ilmiah, dan ini pun berlaku untuk skripsi, judul berlaku. Di abstrak juga di skripsi ada, masalah penelitian pun di skripsi ada, ini berlaku cara ini gitu ya. Metode pun di skripsi ada, ini berlaku.
Nah, kesimpulan ini harus selaras. Misalkan gini, ini masih sering juga saya temui di bimbingan saya dan yang saya uji gitu ya. Misalkan di sini kan harus selaras sama masalah dan tujuan gitu ya. Misalkan tujuannya dia bikin ada 3, punya tujuan penelitian ada 3, dan pakai poin, misalkan poin-poin, bukan poin nilai gitu ya. Misalkan dibikin tujuan pertama bla bla bla, 2 bla bla bla, 3 bla bla bla. Ada 3 nih tujuannya. Nah, tiba-tiba nanti di kesimpulan itu bisa kadang ada yang nulis cuma 2, ada yang 4, ada yang 5. Jadi tujuan ada 3, ternyata kesimpulannya ada yang 2 gitu ya. Ada yang 5 bahkan lebih gitu, lebih banyak dari tujuan. Nah, itu nggak boleh. Makanya di sini dijelaskan penarikan kesimpulan harus sesuai dengan hasil penelitian dan selaras. Jadi kalau misalkan tujuannya ada 3, ya kesimpulannya ada 3. Terus harus selaras. Misalkan yang pertama tujuannya misalkan mengetahui efektivitas metode Z. Gitu ya. Yang pertama nih misalkan mengetahui efektivitas metode Z. Nanti kesimpulan yang pertama itu berarti kesimpulan yang pertama harus dijelaskan efektivitas metode Z. Jadi yang pertama itu tingkat efektivitas metode Z kalau misalnya kita menggunakan skala persentase sebesar 6,7%. Gitu. Dapat dilihat dari hasil penelitian misalnya gitu. Jadi harus selaras. Kalau yang tujuan pertama itu seputar efektivitas metode Z, kesimpulan yang pertama itu menjawab dari tujuan ini gitu. Jadi yang pertama efektivitas, nanti kesimpulannya harus tentang efektivitas juga. Jangan yang pertama tujuannya mengetahui efektivitas metode Z, kesimpulan pertama kemana gitu ngejelasinnya. Jadi ngalor ngidul gitu ya. Jadi nggak sama. Gitu. Makanya ini penting juga di garis bawahi. Ya semuanya penting gitu ya. Ini yang masih sering saya temui gitu ya. Jadi jadi kesimpulan gini aja gampangnya. Kesimpulan itu tujuan. Kesimpulan itu jawaban dari tujuan dan permasalahan. Kalau tujuannya 3, kesimpulannya. Kalau misalkan tujuannya dibikin paragraf, Pak, boleh nggak tujuan saya bikin paragraf? Boleh. Misalkan dibikin satu paragraf, tujuannya bla 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 dijelasin gitu ya. Nah, nanti kesimpulannya pun dibikin paragraf. Harus sama, harus selaras. Jadi jangan tujuannya paragraf, kesimpulannya pakai poin 1 2 3. Atau tujuannya pakai 1 2 3, kesimpulannya bikin paragraf. Jadi nggak boleh gitu ya. Jadi harus selaras. Yang berikutnya pengambilan referensi penelitian harus dari jurnal yang terindeks. Kalau ini mah untuk yang mungkin setelah S2, S3 gitu ya. Kalau kalian lah pakainya yang terindeks oleh Sinta boleh gitu ya. Oleh Sinta misalkan. Dan Google Scholar ya boleh gitu. Jadi referensi penelitiannya nih dari yang review paper tadi. Kalau bisa ngambilnya dari yang ya syukur-syukur kalian sudah mulai merambah ke Scopus gitu ya. Jadi pakai paper yang dari makanya nanti kalau misalkan pakai yang alur tadi kalian boleh pakai paper review, kebanyakan kan paper dari luar negeri gitu kan atau paper dari Indonesia juga banyak gitu ya. Nah, itu biasanya kebanyakan sudah terindeks, ada yang Scopus, ada yang udah ya pokoknya sudah level internasional. Nah, itu bisa. Pokoknya tadi kalau yang alur slide sebelumnya sudah dipenuhi, dijalankan sesuai kaidahnya, 1-8 ini sudah tidak menjadi masalah lagi. Gitu ya. Jadi kalau yang sebelumnya dijalankan, pasti tulisan kalian akan menarik. Makanya di sini disebut tips penulisan menarik. Nanti biasanya dari publisher pun tidak akan sungkan langsung menerima paper kalian, gitu kan. Nah, ini untuk bagian karya tulis ilmiah. Jadi yang pertama itu ada halaman judul, pengesahan gitu ya. Ini karya tulis ilmiah, kita masuk ke tugas akhir, ke skripsi gitu ya. Ada kata pengantar, daftar isi dan lain-lain, ada abstrak. Terus ada bagian intinya, ini bagian awal, ini bagian inti. Ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian. Jadi kalau untuk ini kita pakai panduan yang di elektro aja gitu ya, yang kita punya. Jadi barangkali ada yang beda gitu kan. Mungkin urutannya nggak seperti ini, misalkan di sini ada halaman judul, misalkan urutannya nggak seperti ini. Bisa aja nanti setelah halaman judul mungkin ada kata pengantar dulu gitu ya. Jadi kalau untuk ini kita sepakati kita pakai
pedoman penulisan karya atau pedoman penulisan skripsi yang kita punya di elektro. Kalau misalkan kalian belum punya, nanti bisa langsung minta ke Kaprodi gitu ya, ke Bu Ulin, nanti silakan diminta, Bu ada nggak pedoman penulisan skripsi atau tugas akhir. Nah, nanti ikuti saja itu. Cuma intinya kurang lebih sama gitu kan, yang saya jelaskan di sini. Ini bagian akhir, ini inti-intinya gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke judul penelitian. Jadi kita sudah mulai masuk ke bagaimana cara memilih judul gitu ya. Nah, di sini dijelaskan ada. Yang pertama, judul penelitian sebaiknya singkat gitu ya dan mewakili seluruh isi penelitian. Itu judul gitu ya. Jadi jangan udah panjang judulnya ternyata nggak mewakili isi penelitian kita, sama aja gitu. Jadi mending nggak usah pakai judul lah gitu ya. Jadi mending dicoret aja, judulnya diganti gitu ya. Jadi syarat judul itu seperti ini. Judul penelitian itu harus singkat, padat, dan mewakili seluruh isi. Sama maksimal terdiri dari 8 sampai 12 kata. Nah, bahkan sampai 12 gitu ya. Kalau saya dulu pernah di jurnal sampai 15, itu saya pernah bikin 20, disuruh bikin ke 15. Nah, jadi kalau bisa diusahakan maksimal terdiri 8 sampai 12 kata. Maksimal segini gitu ya untuk judul. Terus di judul itu tidak boleh ada singkatan. Gitu ya. Karena nggak boleh ada singkatan, karena di judul itu kan yang pertama kali muncul. Kalau pertama kali muncul tiba-tiba ujuk-ujuk gitu ya, tiba-tiba ada singkatan, orang lain nanti bingung. Iya, kalau yang membaca, karena kan paper itu kan sifatnya global, umum gitu ya. Semua orang boleh membaca paper kita, tulisan kita. Kalau misalkan saya misalkan orang awam tentang penelitian yang kalian ambil, saya baca misalkan kok ada singkatan apa gitu ya. Misalkan contohnya gini, kalau misalkan di optimasi sistem tenaga listrik ada bla 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 gitu ya, optimasi DG misalkan menggunakan flower pollination algorithm, kalau disingkatkan FPA gitu ya. Kalau tiba-tiba saya tulis optimasi DG menggunakan FPA atau FPA gitu ya. Kalau orang yang serumpun sama kita mungkin paham, oh FPA itu flower pollination algorithm. Tapi kalau misalnya tiba-tiba yang membaca paper saya, misalkan yang baca orang ekonomi, FPA apa ya? Mungkin barangkali di istilah ekonomi FPA juga ada istilahnya gitu. Ternyata beda gitu kan. Yang di dunia kita gitu ya, di dunia power ternyata FPA itu flower pollination algorithm, algoritma penyerbukan bunga. Ternyata di dunia ekonomi FPA itu istilah yang lain. Nah, makanya jadi nanti mulut apa? Jadi mispersepsi gitu ya. Makanya tidak boleh ada singkatan di judul. Karena judul itu yang pertama kali muncul harus benar-benar kata yang mewakili gitu ya, bukan yang disingkat. Nah, terus tidak menggunakan kata-kata redundant atau pengulangan gitu ya. Jadi kita masih banyak gitu ya. Tapi sekarang udah mulai dihilangkan sih. Misalkan ini study on, research on gitu ya. Kalau dulu kalian mungkin pernah baca-baca skripsi di kampus lain, atau bahkan mungkin skripsi di kakak tingkat kalian mungkin masih ada yang pakai, misalkan gini. Misalkan contohnya gini ya, kalau misalkan saya pakai istilah di harus kuat di power gitu ya. Misalkan optimasi penempatan wind base DG gitu ya, wind turbine gitu ya. Wind turbine berdasarkan distributed generation menggunakan metode flower pollination algorithm. Terus titik, ada lanjutannya, studi kasus di desa Tanah Baru misalkan, atau studi kasus di Pantai Pakis Jaya misalkan. Nah, jadi satu tuh. Terus ada nanti teman kalian yang bikin juga judulnya sama, optimasi penempatan wind base DG menggunakan metode flower pollination algorithm. Terus studi kasusnya Pantai Sedari. Nah, itu aja yang diganti, studi kasusnya aja udah diganti gitu. Nah, kalau kalian mungkin pernah baca gitu ya, skripsi dulu banyak banget zaman saya kuliah S1 tuh, banyak banget skripsi yang kalau pas saya lagi lihat gitu ya di perpus,
saya nyari referensi gitu kan. Kalau saya dulu masih ke perpus nyari referensinya, itu banyak banget skripsi yang belakangnya itu studi kasus gimana gitu ya. Nanti kita nemuin lagi judulnya sama persis gitu kan. Cuma beda studi kasus di desa mana, diganti desanya aja udah gitu ya. Jadi cuma diganti objek penelitiannya aja, tempat penelitiannya gitu ya. Nah itu, makanya di sini tidak menggunakan kata-kata redundant pengulangan gitu. Kalau bisa mah jangan gitu ya. Jadi ini sudah mulai dihilangkan sih. Kalau dulu masih banyak dan masih boleh gitu ya. Jadi 10 orang meneliti tentang itu sama gitu ya. Tentang optimasi penempatan wind turbine menggunakan metode flower pollination algorithm, cuma beda tempat. Yang si A di tempat di Pakis gitu ya. Pantai Pakis, yang B di Pantai Sedari, yang C di Pantai Putri misalkan. Udah cuma gitu-gitu aja, yang berikutnya di Pantai Cilamaya. Datanya ya cuma ganti data, berarti data kecepatan angin doang gitu kan. Cara pengerjaannya sama semua. Nah, gitu kan. Itu cara cepat untuk lulus sebenarnya gitu ya. Tapi kayaknya selama di elektronika saya sudah mulai tidak menemukan itu gitu karena kita melarang gitu. Kalau bisa jangan gitu ya. Dan apalagi sekarang satu tim kan ada 3 orang gitu ya untuk tugas akhir. Terus judul penelitian wajib memuat gitu ya. Nah, judulnya harus memuat ini. Tadi di belakang sudah dijelaskan sebelumnya gitu ya, harus ada metode, tujuan sama objek. Jadi ada permasalahan yang ketiga gitu ya. Lalu ini contohnya judul penelitian. Nah, ini yang masih banyak dipakai gitu ya sama kita, kalian gitu ya. Jadi hindari kata berbasis. Harus lebih jelas sebenarnya tujuan apa, masalahnya apa, dan solusinya yang ditawarkan juga apa. Berbasis itu banyak banget masih yang dipakai gitu ya. Kata berbasis ini masih sering muncul gitu ya di bimbingan saya, di mahasiswa ujian saya gitu ya. Banyak banget masih berbasis IoT gitu ya, Internet of Things. Ini kalau bisa dihindari gitu ya. Misalkan kayak gini, prediksi produksi padi dengan menggunakan SPM gitu ya. Berbasis PSO, Particle Swarm Optimization. Nah, ini nggak boleh ada berbasis. Gitu. Basisnya apa gitu. Jadi kalau bisa dihindari kata berbasis gitu ya. Jadi, nah diganti seperti ini. Pemilihan parameter pada SPM dengan menggunakan PSO untuk prediksi produksi padi. Diganti, berbasisnya hilang. Jadi kalau nanti kalian gitu ya, kalau misalkan mau mengambil tugas akhir, skripsi atau mau menulis paper, masih menuliskan berbasis IoT gitu ya, atau berbasis apapun itu, atau berbasis hybrid misalkan di power itu kan berbasis hybrid misalkan gitu ya. Nah, kalau bisa dihindari kata berbasis itu kalau bisa dicoret. Jadi kalau bisa ini hilang dari kamus kalian gitu ya. Jangan lagi ada kata berbasis. Terus judul penelitian. Nah, ini. Tadi kan harus ada metode, tujuan sama objek atau permasalahan gitu ya. Nah, jadi contohnya gini. Penerapan algoritma smooth. Ini kayaknya kalian bahasanya masih asing-asing ya. N algorithm gitu, algoritma smooth karena memang di kita ya harusnya udah ada sih materi mata kuliah ini gitu ya. Tapi nggak masalah, nanti kita coba sambil meraba gitu ya. Jadi smooth itu bisa menjadikan ini ya, bisa dijadikan solusi gitu ya. Jadi inspirasi gitu ya. Jadi karakter atau sifat si semut itu jadi inspirasi buat optimasi biasanya. Jadi biar karena sekarang udah banyak sih gitu ya. Jadi karakter semut, terus karakter kelelawar, bait algorithm ada gitu. Jadi algoritma semut, algoritma kelelawar, terus particle swarm optimization gitu ya, berarti apa? Angsa gitu ya. Terus yang flower pollination itu kan dari penyerbukan bunga, dari kupu-kupu. Jadi sifat-sifat semut itu menjadi inspirasi buat sekarang gitu ya, buat para peneliti, termasuk tesis saya pun tentang optimasi penempatan wind turbine gitu ya. Untuk dalam pembangkit tersebar saya menggunakan metode flower pollination algorithm. Makanya dari awal saya bawa terus FPE gitu ya, flower pollination algorithm karena saya dulu pakai itu gitu.
Nah, jadi algoritma semut banyak. Jadi ya pokoknya karakter hewan itu banyak dipakai untuk metode optimasi gitu ya. Jadi ini penerapan algoritma semut gitu ya untuk pemilihan arsitektur jaringan pada neural network untuk pengujian software metode black box. Ini judulnya IT banget gitu ya. Jadi ya kita sama elektro sama IT kan nggak jauh beda. Bahkan dulu waktu zaman saya S1 itu, IT itu masih masuk dalam konsentrasinya teknik elektro, masih jadi satu rumpun sebenarnya. Makanya masih sama kita, kurang lebih arah penelitiannya kurang lebih sama. Nah, di sini metodenya yang dipakai algoritma semut. Ini metodenya. Tujuannya untuk pemilihan arsitektur jaringan. Terus objeknya pengujian software metode black box. Untuk pengujian nih objeknya. Gitu. Jadi dalam satu judul itu harus memuat ini metode, tujuan sama objek. Jadi ketemu nih. Gitu. Jadi jangan asal bikin judul tanpa ada unsur-unsur seperti ini. Jangan asal panjangnya aja gitu ya. Panjang aja udah dua baris gitu ya. Bahkan ada yang sampai 3 baris. Ternyata baru masuk metodenya aja gitu kan. Jadi ketiga unsur ini harus masuk di dalam judul gitu. Ini dan lain sebagainya nanti silakan dibaca karena materi saya udah kasih gitu. Intinya ini. Jadi dalam satu judul itu harus memuat 3 objek. Nah, penulis tanpa disertai gelar akademik. Jadi ya kalau kalian jalan sarjana kan belum ada gitu. Jadi kalau sudah memiliki gelar, misalkan ST, nanti kalian udah punya ST, mau nulis lagi, ST-nya nggak usah dimasukin gitu ya. Jadi hanya cukup nama saja gitu. Terus hanya yang memberikan kontribusi signifikan yang berhak dicantumkan sebagai penulis. Jadi penulis 1, 2, 3 itu yang memiliki kontribusi. Tapi memang sekarang juga banyak yang penulis nebeng gitu ya, penulis tebengan gitu ya. Jadi misalkan kalian punya tulisan, teman-teman kalian pada nebeng, saya masukin ya, masuk gitu kan jadi penulis 2 dan berikutnya. Jadi kalau nggak punya kontribusi ya nggak usah dimasukkan gitu kan. Etikanya seperti itu. Cuma memang kebanyakan di realnya kita kebanyakan pada nebeng gitu ya. Jadi nebeng jadi penulis berapapun itu entah kedua atau kelima yang penting ada namanya gitu ya. Nah, berikutnya mencantumkan nama lembaga asal penulis. Kita dari surat edaran dari Bu Rektor sudah ditegaskan pakai nama Universitas Singapura Bangsa Karawang. Jadi pakai Indonesia saja bahasanya gitu ya. Unsika kan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Jangan ada nulis Singapura Bangsa University misalkan gitu ya. Atau Karawang atau misalkan Universitas of Singapura Bangsa atau University. Oh, pokoknya di bahasa Inggris kan gitu ya. Saya sering banyak menemukan gitu ya. Ya bahkan kayak di jaket-jaket pun ya sebenarnya kalau bisa mah jangan gitu ya. Di jaket angkatan misalkan jaket himpunan atau di baju-baju apa istilahnya PDL gitu ya. Baju punya himpunan, kalau bisa mah di Indonesia aja Universitas Singapura Bangsa Karawang. Karena Unsika kan singkatannya kepanjangannya kan itu. Kalau misalnya di Inggris kan nanti disingkat nggak jadi Unsika lagi gitu kan. Atau ada yang University of Singapura Bangsa Karawang, kan sama-sama Unsika apa kalau disingkat gitu. Ya, oke sama-sama Unsika tapi nanti kalau walaupun di luar negeri gitu ya, ya sekelas Universitas Gajah Mada pun di luar negeri nggak jadi Gajah Mada University gitu ya. Tetap Universitas Gajah Mada. Bahkan sampai ada surat edaran rektor pun di UGM ada gitu ya. Semua karya dari dosen dan mahasiswa harus nulisnya Universitas Gajah Mada. Nah, Unsika pun sama, Bu Rektor mengeluarkan surat edaran. Nama lembaganya itu jangan pakai bahasa Inggris jangan di Inggris kan gitu. Unsika ya udah Unsika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Jangan ditulis Unsika juga gitu ya. Pokoknya ditulis lengkap Universitas Singapura Bangsa Karawang. Itu untuk nama lembaga. Jadi kita mengglobalkan nama Unsika gitu kan. Nah, lalu disertai alamat untuk korespondensi gitu ya. Jadi alamatnya sama email gitu ya. Alamatnya pakai kalau bisa pakai yang email dari Unsika gitu kan. Yang @unsika.acid gitu kan. Nah, kalau bisa pakai emailnya yang itu gitu kan. Jadi biar nanti terindeks Unsika itu berarti nanti akan banyak
poinnya gitu kan. Karena sekarang kan Bu Rektor lagi gencar-gencarnya untuk menaikkan peringkat Unsika, karena peringkat itu berdasarkan ya salah satunya banyaknya publikasi. Gitu. Jadi selama setahun Unsika itu atau nama Universitas Singapura Bangsa itu berapa ribu nih yang muncul selama setahun. Nah, nanti yang dihitung itu. Kalau misalkan nanti beda-beda nih, kayak misalnya lambang-lambangnya beda-beda, ada yang University of Singapore Bangsa Karawang misalkan. Nanti nggak kebaca itu karena ada off-nya gitu ya. Karena beda, karena nanti yang dibaca sama si mesin pendeteksinya itu yang dipakai yang di mana? Universitas Singapura Bangsa Karawang atau University of Singapore Bangsa Karawang gitu. Karena beda gitu kan. Walaupun memang artinya sama gitu. Kalau kita yang tahu sama-sama Unsika. Tapi nanti si mesin itu ngebacanya itu beda. Berarti itu dua lembaga gitu kan. Dua lembaga yang berbeda. Makanya kita satukan gitu kan. Mohon maaf Pak. Ya. Yang materi sampai pukul 11.35 Pak. Oh gitu. Ini jam berapa ini? Oh berarti 2 menit lagi ya? Oke. Berarti itu penulis, terus abstrak. Berarti masih banyak ini. Saya skip aja berarti ya. Saya skip langsung ke, sebenarnya masih banyak yang perlu disampaikan karena semuanya penting yang ada di slide ini gitu ya. Nanti kalian silakan baca-baca aja sih, nanti sendiri bisa. Kalau bingung bisa nanya ke saya. Termasuk di sini ada contoh state of the art gitu ya. Seperti apa contohnya, tinjauan pustaka, masuk ke dalam. Kalau tata bahasa saya nggak mau nyampaikan memang karena ini bisa dibaca di KBBI. Nah ini perbedaan skripsi dan karya ilmiah. Kalau skripsi itu ada bab 1 sampai bab 5 gitu ya. Kalau karya ilmiah cuma ini bab 1 sampai 3 sama daftar pustaka gitu ya. Atau pakai yang tadi juga boleh. Nah, kok di sini udah ya? Kalau yang saya bikin itu ada satu lagi ini. Nah, ini. Oke, jadi nanti tanya jawabnya habis ini gitu ya. Kita selesaikan sedikit. Ini untuk yang sistem tenaga listrik. Jadi biar nanti kita paham topiknya kemana sih arahnya gitu. Setelah tadi kita membahas tentang penulisan, alurnya seperti apa. Nah, sekarang kita masuk ke konsentrasi sistem tenaga listrik. Ada 4 gitu ya. Cuma memang sekarang yang masih jarang peminatnya yang SCADA gitu ya. SCADA masih jarang yang ambil di bimbingan saya gitu ya. Renewable energy banyak yang ambil, power system juga untuk yang sekarang belum, yang tahun ini gitu ya, yang bimbingan saya tahun ini. Yang AI juga belum ada yang ambil lagi. Ini yang tahun kemarin ada, ini yang 1 2 3 gitu ya, tahun lalu ada semua. Gitu. Jadi ke energi terbarukan ada, ke power systemnya SCADA ini belum ada yang minat. Terus artificial intelligence yang tahun lalu ada. Ini menggunakan metode, termasuk metode flower pollination gitu ya. Terus ada juga yang pakai neural network untuk optimasi power system ada. Jadi topiknya nanti silakan bisa dipilih mau energi terbarukan atau apa gitu kan. Nah, ini dicantumkan potensi untuk EBT, energi baru terbarukan, yang memang cukup tinggi. Di kita masih potensi angin sama matahari gitu ya. Termasuk di Surabaya sudah ada sampah menjadi pembangkit listrik. Jadi cukup potensi gitu ya energi terbarukan di Indonesia. Lalu untuk ruang lingkupnya, nah di sini ada pembangkit tenaga listrik, sistem transmisi tenaga listrik, ada beban, aliran daya, load flow, sistem proteksi. Ruang lingkupnya seperti ini gitu ya untuk power. Lalu ini SCADA-nya, terus yang AI-nya kita bisa pakai PSO, particle swarm optimization, ada genetic algorithm GE gitu ya. Ada FPA sama N-colony yang semut tadi, algoritma semut. Kita bisa pakai metode-metode ini untuk optimasi dalam penentuan pembangkit misalkan. Jadi
sebenarnya cukup menarik gitu ya, karena saya pun dulu merupakan hal baru ini gitu ya, waktu saya S2. Karena S1 saya nggak dapat materi ini, ternyata S2 itu ini itu udah menjadi umum gitu ya dalam sistem tenaga listrik. Artificial intelligence gitu ya, kecerdasan buatan itu sudah menjadi umum ternyata di lingkungan orang-orang power. Jadi dalam menentukan pembangkit, misalnya kita mau bikin pembangkit nih, gitu ya. Nah, dalam menentukan titik dan lokasinya, lokasi dan termasuk kapasitasnya itu kita bisa menggunakan metode-metode ini untuk mempercepat, gitu ya. Jadi bagaimana sih PSO ini melakukan komputasinya, gitu ya, melakukan komputasi numeriknya, jadi agar perhitungannya itu cepat. Manual pun bisa, gitu kan, dengan kapasitasnya sekian megawatt, misalkan lokasinya di titik mana, bisa manual, cuma cukup lama. Nah, metode-metode ini adalah untuk membantu agar lebih cepat dan akurat, gitu kan. Gitu. Dan errornya memang lebih kecil. Gitu. Jadi harapannya saya pengennya nanti di yang angkatan kalian kita coba ayo untuk optimasi pembangkit kita menggunakan metode artificial intelligence. Gitu. Walaupun memang hasilnya produk nanti, tapi bisa dengan metode ini. Gitu. Oke, ini untuk mata kuliahnya kalian mungkin beberapa sudah ada yang ambil. Ada konversi pembangkit, ada pengukuran, DSTL, ada energi alternatif, ada renewable gitu ya. Nah, ini buku referensinya. Ini yang saya pakai gitu ya selama perkuliahan ini. Jadi kalau misalkan nanti kalian berminat bisa di copy semuanya ada gitu kan. Atau tapi kalau saran saya mah kalau misalkan mengambil mata kuliahnya baru copy gitu. Kalau misalkan di copy semua nanti saya yakin akan dibaca. Apalagi ini kebanyakan berbahasa Inggris gitu ya. Cuma yang PUIL aja yang PUIL 2000 yang berbahasa Indonesia. Oke, saya rasa cukup. Kalau ada pertanyaan dipersilakan.